agama. Sebetulnya sudah sangat baik tatkala jenengan menolak untuk membuat nota palsu. Sudah melakukan amal soleh, kok kemudian diikuti dengan menunjukkan pada bosnya sehingga terjadilah pemalsuan nota, maka tidak jadi dihitung, dicatat sebagai amal soleh, tetapi dicatat sebagai dosa karena berta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Padha wae mohon ampun pada Allah. Ya, ada lagi? Ini ada pertanyaan yang hampir sama. Saya bekerja di fotokopian. Fotokopian saya bekerja sama dengan SD. Terkadang ada guru yang menyuruh saya untuk memalsukan tanda tangan, mengganti nama sertifikat orang lain dengan nama guru itu. Sebenarnya saya tidak mau. Akan tetapi kalau saya menolak, pasti saya akan dimarahi bos saya. Kemudian di tempat kerja saya juga menjual rokok. Terkadang ada beberapa guru yang selalu meminta rokok tapi tidak membayar. Katanya tulis saja di bon SD, tapi jangan ditulis rokok, tulis saja fotokopi. Dalam hati saya sebenarnya tidak mau. Karena itu sama saja saya berbohong. Saya mohon tausiah dari Al-Ustadz. Saya mau keluar dari tempat kerja saya, tapi masih kepikiran dengan cicilan bank saya. Saat ini saya bingung, Ustadz. Mohon tausiahnya untuk saya agar saya bisa mengambil langkah antara keluar dari kerja di situ atau tetap di situ sampai hutang di bank saya lunas baru saya keluar. Kalau saya keluar belum tentu saya langsung dapat kerjaan yang lain yang gajinya bisa mencukupi hutang saya di bank. Terima kasih. Ini kalau mikir sendiri ya seperti ini. Mikirnya tidak menyertakan Allah. Jadi mau dipikir dengan akalnya sendiri, sehingga kebingungan. Tapi kalau kita mikir menyertakan Allah dalam pola pikir kita, itu kita tidak bingung. Maksudnya pola pikir kita disesuaikan atau ditundukkan pada ketentuan Allah, dan Rasul itu berpikir bersama Allah begitu. Maka akan ada solusi. Sebetulnya panjenengan sebagai orang ngaji itu tidak perlu bingung. Qulil haq walau kana murran. Katakan sejujurnya meski pahit akibatnya. Kalau tadi guru meminta seperti itu, jangan lepaskan identitas keislaman jenengan. Seorang muslim itu punya identitas. Salah satu identitasnya, dia berani berkata jujur, dia berani berkata tentang kebenaran. Itu identitas Islam kita. Dan itu Allah yang perintahkan, isyhadu bi anna muslimun, saksikan bahwa kami ini orang Islam, seorang muslim. Jadi dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada, jangan lepaskan identitas keislaman kita. Karena kalau identitas keislaman kita itu lepas, maka semua perbuatan ucapan kita potensi keluar dari prinsip-prinsip Islami, dari prinsip-prinsip Islam. Tadi pertanyaannya sebenarnya tidak mau, tapi wedi bosi, lebih takut kepada bosnya, manusia biasa, daripada kepada Allah. Takut karena masih punya cicilan. Secara tidak langsung punya keyakinan Ar-Razzaq itu bos fotokopinya.
Ar-Razzaqnya sudah bukan lagi Allah. Karena yang bersangkutan juga mengatakan kalau keluar sekarang pasti tidak langsung dapat pekerjaan yang gajinya bisa untuk nyicil. Dia sendiri sudah memastikan. Padahal Allah banyak rencana baik orang yang hijrah itu. Kalau di tempat kerja itu tidak bisa menjadi lingkungan kita mengingatkan kepada Allah, berarti lingkungan kerja itu lingkungan yang tidak baik. Solusinya hijrah dari tempat itu. Oh nanti kok hijrah terus nyambut gawe apa ngene ya. Ketakutan dulu dengan sesuatu yang belum terjadi. Padahal Allah sudah berjanji Ar-Razzaq itu Allah. Maka apa yang harus dilakukan? Sebetulnya jenengan tidak perlu keluar dari tempat itu. Hanya cukup berkata jujur. Suruh buat nota palsu. Pangapunten Pak Guru, Bu Guru, jenengan ini guru digugulan di tiru. Lah nek gurune biasane ngekon ngapusi ngene, ya muridé ya wajar melu ngapusi. Engko tanda tangane gurune dipalsu, nesu. Bijine dipalsu ditulis dhewe sama muridnya, marah. Lah kenapa? Lah karena gurune ya ngajari palsu tanda tangan. Saya fotokopikan, bayarnya sekian. Tulis no semene ben aku oleh turahan. Itu namanya bohong. Wis to dosamu tak peke dhewe, oh ndak bisa. Kalau saya tulis tidak sesuai, dosanya ya kembali ke saya. Ketika bosnya tahu marah, tanya saja, bos, jenengan itu muslim atau bukan? Kalau bosnya orang Islam, ingatkan. Nabi itu berpesan bos, ya. Wes ora nabi-nabinan. Dan jenengan Islam atau bukan? Nabi kita itu berpesan, alaikum bis sidqi. Wajib atas kalian, yaitu orang beriman, orang Islam, itu untuk terus berkata dan berbuat jujur. Kenapa kok Nabi wajibkan ini? Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran itu akan membawa kita pada kebaikan, pada kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebajikan itu akan membawa kita menuju surga. Wa ma yazalur rajulu yasduku wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan senantiasa akan ada orang yang terus berkata, berbuat jujur, wa yataharras sidqa, dan memilih kejujuran, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai dia nanti dicatat di sisi Allah sebagai hambanya yang jujur. Berani berkata jujur, berani mengatakan kebenaran dinullah ini, sekalipun resikonya dimarah bosnya, sekalipun resikonya dipecat. Tapi tetap menjaga identitas muslimnya dengan berkata jujur apapun resikonya. Nah, bos pengen masuk surga atau tidak? Kalau pengen masuk surga, ya jangan buatkan nota palsu bos. Itu dosa jenengan. Untung rupiahnya tidak seberapa. Kalau tahu untung rupiahnya itu banyak, itu keuntungan yang menipu dan semu.